Tim mana saja sih yang berpeluang jadi kuda hitam dulu deh kalau gua melihat kuda hitam yang bisa kayak Malut musim lalu. Menurut kalian siapa yang akan jadi kuda hitam? Ke kandang Pers Sriwijaya doang sih gua. Oh, Jakabaring sama Stadion Bumi Sriwijaya juga dari situ. Jawa adalah kunci. Jawa kunci. Stadion di Jawa yang di Persib. musim depan. Ya, bagi gue berat ya. Apalagi kan mereka banyak kehilangan pemain intinya nih yang di musim terakhir. Kita udah bahas atas juara. Manis-manisnya mulu nih. Iya. Jurang degradasi gimana, Bib? Ini episode spesial banget karena ini perdana kita hadir di Bicara Bola Nasional. Ini kita saat ini hadir di channel khusus dan ini juga episode baru dari kita karena kita akan membedah Liga 1. Judulnya Bedah Liga 1. Apa aja yang akan dibedah? Mulai dari pertandingan, hasil pertandingan, terus juga jalannya pertandingan, semua ada di Bedah Liga 1. Pokoknya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bicara Bola supaya update terus sepak bola nasional. Untuk episode spesial kali ini sebagai pembuka tentunya kita akan membahas tim-tim mana saja yang berpotensi menjadi kuda hitam dan juga kontender juara dan siapa juga tim yang akan harus turun ke Liga 2. Dan bersama teman-teman saya di sini ada Gian, ada Habib, ada Pak Ferry dan spesial jauh ini pendekar Cisadane, Bang Fahri Mar. Selamat datang, Bang. Selamat datang juga di Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Langsung nanya kabar gua kan gue yang host, Bang. Malah host yang ditanya kabarnya. Oh, baik. Kalau biasa nanya kan. Basa-basi orang Basa-basi. Kalau enggak kita ngobrol berdua aja ya, Bang. Iya. Orangnya. Tapi kok namanya nih kayak nggak asing, Wan? Ya, udahlah itu beliau. Next kita undang beliau ya. Ya. Semoga berkenan. Ya, Dan Ini kayak yang di net dulu ya. Net TV. Iya. oke. Dulu. Pernah di net ya? Dulu. Pernah di net. Pernah. Kala itu. Iya. Oke, sekarang kita pengen tanya deh ini ke semua deh. Ini bentar, boleh disambi nih. Oh, silakan. datang makan langsung. Oke, kalau dari pandangan teman-teman semua nih ya, tim mana saja sih yang berpeluang jadi kuda hitam dulu deh kalau gua melihat. Kuda hitam yang bisa kayak Malut musim lalu. Menurut kalian siapa yang akan jadi kuda hitam? Ya, semua tim promosi bisa jadi kuda hitam. Tim promosi kan PSIM, Persija, sama satu lagi apa namanya tuh? PSIM. Persija Raja. Siapa? Bayangkara. Ya. Bayangkara Presisi. Oke. Alasannya apa Gi kira-kira Gi? Liga Indonesia ini unpredictable banget ya. Semuanya bisa saling mengalahkan. Everyone can be a top team half. Artinya. Semuanya bisa jadi apa ya, tim papan atas lah. Semuanya bisa saling mengalahkan dan nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Kita udah sering banget ngelihat tiba-tiba tim promosi langsung nongol di top half kayak Malut United kayak contohnya. Terus beberapa tahun kebelakangan dulu pernah ada Persiwa Wamena contohnya kan yang tiba-tiba bisa nongol juga di 4-3 besar. Bahkan peringkat 2 pernah di bawahnya Persipura. Iya. Bayangkara juara 2017. Bayangkara juara 2017. Jadi ya Tiba-tiba tuh ya. iya nggak ada yang nggak mungkin, apalagi kalau kita lihat rekrutan pemain tim promosi pada kali ini juga nama-nama yang menjanjikan ya kebanyakan ya dari beberapa rumor yang ada dan juga beberapa yang sudah datang. Jadi ya kita lihat aja. Tapi sih 3 tim promosi ini menurut gua sangat menarik, khususnya Bayangkara FC. Berarti kuda hitam ya? Kuda hitam tim promosi. Oke, kalau misalkan dilihat dari tim-tim peserta ya, dominan tetap dari Pulau Jawa ya. Di Sumatera ada Bayangkara dan Semen Padang, lalu di Kalimantan Borneo FC. Borneo. Hanya Borneo FC. Sulawesi PSM Makassar. Lalu di Samain dong. Malut di Maluku. Geografinya gimana nih? Kamu Geser dikit. jangan naik lu apa gitu sih. Lalu di Papua ada PSBS Biak dan sisanya cukup tahu Jawa. yang tahu-tahu. Jawa Bali. Ini ada kisah unik nih dari Bang Fahri ini, ternyata traveler stadion. Boleh cerita sedikit nggak? Abang pernah kemana aja nih? Kalau stadion ya kalau di dari Pulau Sumatera dulu kali Iya, ya. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sih baru ke kandang Pers Sriwijaya doang sih gua. Oh, Jakabaring. Sama Stadion Bumi Sriwijaya juga dari situ. Sama ada satu lapangan atletiknya itu yang dipakai sama Sriwijaya juga buat Liga 2 musim perdana Liga 2 kalau nggak salah ya.
siapa ya namanya ya? Pokoknya di lapangan atletiknya lah sebelahnya gitu cuma 3 itu doang. Terus lanjut paling ke dari Banten dulu ya. Nah, Banten International Stadium tuh kita juga sering pernah ke sono juga. Oh, markas Dewa ya. Markas Dewa sekarang Dewa United. Itu kasian juga tuh ya, dibikin aja gitu buat Banten. Sama sekali tuh nggak dipakai tuh stadionnya. Akhirnya dipakai Dewa Sekarang, alhamdulillah. Ya, jadi gua kalau home mau ke Dewa jauh. Jauh makanya. Banten Warriors sekarang bukan Tangsel Warriors aja. Terus Ganti. kemana lagi bang? Terus Jakarta, ya bis lah banyak lah beberapa Jakarta. Sampai stadion Jakarta aja yang sekarang udah nggak di ini ya, nggak ada tuan rumahnya ya, kayak VIJ tau gak? Di mana tuh? Football Bond Indices Jakarta di Menteng. Iya dekat situ udah Menteng sih ya. Di dekat Roxy. Itu kandang Roxy. awal-awal Persija tuh di situ awalnya tuh. Situ sekarang ya stadionnya udah dipenuhi sama ruko-ruko. Petak Singkiang. Itu ada beda lagi tuh, itu namanya Union UMS. Itu juga ada stadion UMS, itu juga sempat juga kita sore juga. Terus sama Stadion Cendrawasih yang kemarin didatangin Ramono Anung. Akhirnya. Oh, yang mau jadi tempat latihan Persija. Latihan katanya. Persija kemarin tuh. Itu Oh. gua sempat latihan juga tuh, banyak juga tuh. Dulu kandangnya Warna Agung. Warna Agung sempat di itu ya. Obatama lagi. Apa sih Liga Galatama. Obatama. Iya, terus lanjut ke Bandung GBLA paling, terus sama Jalak Harupat. Di Jawa Tengah ke stadionnya Persis Solo. Terus Mabuo Harjo, kandangnya PSM Jogja, Mandala Krida, sama Bantul, lupa lagi. Sultan Agung. Ya, Sultan Agung. Oh, Sultan Agung ya. Bantul, terus apa lagi? Semarang. Oh, Semarang ya. Kediri. Dari yang disebutkan saja sudah jelas. Jawa adalah kunci. Jawa kunci. Stadion di Jawa yang dikunci. Oke. Nah, Jawa Timur juga udah lumayan. Gelar 10 November. Iya. Terus apa lagi? Yang GBT. GBT. Bung Tomo. Tuh dua itu ya Bung Thomas. Terus ke luar Sidoarjo, Deltras ya. Deltras ya karena ada Deltras. Terus ke Malang tuh 2, Gajayana sama Kanjuruhan. Bali sama Bali terakhir udah. Oke, berarti itu Iya. experience yang begitu unik ya. Iya. Gua nggak kepikiran sih, gua ke Gelora Bung Karno aja udah jadi anak bola gua ngerasanya. Asik. Padahal cuma GBK. Iya, cuma lari biasanya. Ya. Kasihan. Iya, saya kan bukan wartawan, Pak. Oke, ini pertanyaan khusus Pak Mer ini, Pak. Kalau dari Liga 1 ini tim Kalimantan cuma Borneo, Pak. Oke. Ada apa dengan Pulau Kalimantan hanya Borneo yang ada di Liga 1? Menurut pandangan Bapak aja. Ya sebenarnya kan Kalimantan sebelumnya ada Barito ya. Menurut saya dengan Borneo bermain tunggal di Kalimantan juga harus jangan dianggap remeh juga ya. Borneo kita tahu kan menurut saya kekuatannya juga permainan juga cukup mapan dan konsisten. Artinya mereka juga kalau merekrut pelatih maupun pemain juga nggak yang kaleng-kaleng juga kan. Artinya juga memang itu. Sama lah seperti Sulawesi yang meskipun hanya dengan PSM tapi bisa juara kan itu. Artinya bahwa sepak bola tadi Dian bilang sepak bola Indonesia unpredictable ya. Artinya kalau menurut saya sih siapa yang punya manajemen bagus dia akan bertahan. Soalnya sebenarnya kalau lihat Liga 1 itu mudah sebenarnya. Kita lihat aja nanti di season kedua aja. Di putaran kedua. Kalau putaran pertama tuh masih rame nih. Tapi putaran kedua udah mulai kelihatan deh. Udah mulai kelihatan nih. Ada yang udah dari di atas Toto lari ke bawah. Tengah itu ya. Ya udah mulai kelihatan dari situ kan. Ya kan? Artinya kan ada juga masalahnya seperti ya mungkin ada gaji yang tertunda finansial kan. Artinya kan dari sekarang ini sebenarnya bisa ditata seluruh manajemen klub harusnya lebih baik lah. Artinya kalau itu lebih baik kita akan bisa melihat persaingan yang lebih mapan, lebih bagus, lebih enak di ini sih. Artinya nggak itu aja nih yang juara nih, gitu loh kan. Kalau saya sih itu, kalau lihat tadi yang Pandi bilang siapa yang bakal jadi apa? Kuda hitam. Ya menurut saya sih banyak yang bisa jadi kuda hitam. Artinya yang kemarin di bawah peringkat ke-8 ke bawah itu juga harus hati-hati itu semua tuh. Itu juga bisa jadi kuda hitam. Kita nggak tahu kemarin adalah Satan Dewa yang begitu
itu ya sampai sempat membuat Persib goyang kan. Nah, artinya kan kayak seperti itu. Menurut saya yang penting sekarang peralatan manajemen dulu deh. Baru kita bisa melihat liga itu dari putaran pertama, putaran kedua lebih enak disaksikan. Oke, bicara lanjut ke Mas, gue masih agak menggelitik ya tentang Kalimantan ya. Pulau sebesar itu timnya hanya satu. Nah gitu kan. Di Indonesia, kalau di Malaysia kan ada Sabah maksudnya. Takutnya Ada dua malah. Kalau ada dua, ada Kucing sama Sabah ya. Tiga sama Sarawak. PDMM, Brunei nggak lu anggap tuh? Oh, Brunei. Iya, benar-benar. Iya, Pokoknya iya. Kalimantannya dihitung kan sampai sana ya. Nah, sempat usut nih, Bang Fahri ini pernah ke Kalimantan. Banyak stadion gede-gede kan Bang ya? Sebenarnya gede-gede. Cuma tidak terurus. Itu kan kayak sebagai apa ya? Bukti bahwa ada apa dengan Kalimantan dengan sepak bolanya gitu Gue tahu kan? nih salah satu contohnya nih kayaknya nih. Pasti Stadion Coba Palaran. Bang ceritakan Bang, Ya waktu itu ya. pengalaman ke Kalimantan. Iya, pertama ke Kalimantan sih gua ke stadion itu dulu, Stadion Bataka. Ini bagus lah ya, Ya, kita lihat lah ya. bagus. Eropa vibes Kan lah. kalau kata siapa ya, gue pernah baca itu terinspirasinya dari Emirates Stadium. Ya bener emang. Jelas. Tontonnya juga jelas begitu. Jelas. Apa? Jelas. Ada bandonya di atasnya Ya. kan, ada bando. Ada tuh yang di atas itu bando tuh ya. Iya. Mestinya sih dibilang ada lagi bandonya lagi satu lagi. Cuma kata dia dari Cinanya lama datang, akhirnya pakai Waduh. tiang tau gak ujung-ujung yang tiang tengah-tengah itu kan. Kayak ada penyangga tiang. gitu ya? Penyangga. Ya, Supaya karena dekat laut kan katanya. Hmm. Bagus tuh ya, katakan lah ya. Oke lah. Nah kita ke Kalimantan Timur nih, kemarin habis dipakai PON 2008 banyak tuh stadion-stadionnya. Iya memang bagus-bagus. pusatnya klub di Kalimantan kan Kalimantan Timur. Iya. Mana lagi juga? Mana? Kalimantan mana? Banjarmasin paling. Kalteng. Kalsel. Habis Kalteng Ada habis. dua kan situ. Iya. Kalbar yang udah. Oke lanjut dulu Bang, yang stadionnya Oh, ya, kita dia lanjut ya. Lanjut dulu Bang. Nah, kita ke Motong-motong aja. ya langsung lah kita abis itu langsung ke Stadion Palaran tuh. Nah, Stadion Palaran ini sebenarnya waktu PON juga belum jadi sebenarnya. Itu stadionnya. Kejar tayang karena kayak gitu. Banyak di tribun-tribunnya itu yang mestinya licin itu dicat atau di apa gitu ya. Belum selesai juga. Pokoknya belum selesai finishing lah kata si orang PT dia sananya. Dan kalau kita lihat di Stadion Palaran itu ada atapnya itu mesti nyambung tuh. Nah, itu nggak nyambung ujungnya. Oh iya. Ya. Belum selesai lah. Iya, Belum selesai gitu. Nah, setelah kemarin sana mungkin 2003 ya, kalau nggak salah 2003. Nah, itu kondisinya parah banget tuh. Bukannya nggak dipakai lagi, itu udah kayak apa itu tanahnya bergerak itu. Karena mungkin tambang kali, daerah tambang atau apa ya. Itu tanahnya bergerak ke arah pokoknya bergerak lah. Iya. Jadi apa ya, kalau penyangga untuk bangunannya sih masih aman lah ya. Nah, tapi untuk si tanahnya ini geser. Nah, si orang PTD itu bilang kenapa ini nggak dibenerin, karena dari satu sisi dari apa pemerintah sana kurang support katanya. Cerita nggak sih? Ya? Masalah dana cerita nggak sih? Mungkin ya karena dana Iya, lah ya. mungkin dia dibilang dengan dana segitu, kata PT dia harus merawat komplek itu tuh. Komplek itu ada 2 lapangan kalau nggak salah ya. Ya pokoknya sedikit lah, dananya kurang banyak lah. Nah itu menurut gue sih parah banget kurang. Nah jadi mereka tuh di Palaran itu ini mereka pengen bikin wisata stadion gitu juga, sama kayak kita juga wisata stadion. Jadi orang Stadion tour bayar, lagi, iya, tour tour ya. bayar. Jadi biar ada apa sih aktivitas gitu dari situ lah. Ya. Biar ada duitnya lah nih buat masukan buat benerin stadionnya. Anjir, kalau Indomilk Arena digituin nggak ada yang jogging. Yang mau gue tanya, dia bikin wisata stadion tapi dia nggak punya klub. Itu dia. Nah tapi sekarang Aneh nggak Gian? Nggak aneh lah. Ini kan gue pernah ke wisata stadion, gue pernah ya. Iya. Tapi kan itu kan biasanya dilakukan oleh klub-klub yang udah betul. mapan, elit, dan situ kan ada Hall of Fame-nya, ada apanya, kan itu harusnya. Ya kan? Itu dia sebenarnya. Nah, saya juga. Ya Katanya namanya sih, Bang iya. Fahri kan cuma menceritakan apa Iya, yang iya, dia iya. dapatkan Iya. ya. Ya terus dia katanya mau cerita lah, terus itu ada UMKM, jadi orang pada lari pagi itu di situ, jadi masuk tuh nggak gratis gitu, bayar. Jadi ada aktivitas di situ, nggak kayak kemana waktu saya liputan, itu kosong banget, sepi, emang udah kayak nggak urus. Oh berarti udah berjalan ya UMKM itu ya? Belum, itu baru mau. baru Iya, mau. baru mau. Katanya kalau misal mau dibenerin juga nih stadion, siapa yang mau rawat lagi, itu pasti gini-gini lagi, hancur-hancur lagi dia bilang. Iya.
Ya, satu Palaran tim. ya. Palaran. Palaran ini kapasitasnya oke loh, 60.000. Katanya kan lu kan GBK-nya Kalimantan. Tapi Ya? jauh dari pusat kota kan sayangnya. Samarinda padahal itu loh. Iya benar pusat kota lumayan jauh lah. Berapa dari Samarinda? 3 jam ya? Dari mana? Itu kota dari Palaran itu ke Samarinda. Samarinda sebenarnya setengah jam lah. Setengah Jam dekat lah, Dekat, bro. Jadi semua stadion di Eropa itu semua di luar kota memang. Iya. Nggak boleh di dalam kota kan, memang harus di luar kota kan, memang jauh jaraknya. Wibawa mungkin lah sekarang. Dan jauh. itu enggak, artinya kan Jisno jauh no Jisno. artinya dia buat stadion itu kan pasti kan stadion untuk apa? Jelas aja stadion kan untuk main bola. Bola. Ya kan kalau nggak ada klubnya, buat apa stadion ya? Mau bazir lah menurut gue lah. Artinya, Ya Dan banyak sebenarnya begitu. mungkin yang di Indonesia yang salah itu mungkin pas PON pengen bersedia tapi akhirnya bikin dulu. ya kan Indonesia biasa bisa bangun merawatnya suka bisa. Ya, Karena tapi dulu kan pakai Persisam Samarinda. Oh iya. Hilang. Tutupnya hilang. Kayaknya Borneo juga sempat pakai kan beberapa kali. Beberapa kali sempat make dia katanya. Cuma karena terlalu jauh jaraknya dari kota, akhirnya dia make Segiri. Karena segini benar-benar di pusat. Oh iya, masih ada Pusat segiri, kotanya, ya. Iya. Kayak Stadion Benteng. Persis Nah begitu. itu harusnya diubah. Segiri dijadikan tempat aktivitas umum ya, Gian. Buat warga, buat lari, buat apa. Nah Ya. yang bola dilari keluar kota itu yang benar sebenarnya. Itu yang paling benar sebenarnya. Oke, kita mau ngasih masukan ke Persib. Kita kan mau bahas timnya ya. Oh iya. Aduh, terlalu jauh nih. Bib, kalau dari lu nih Bib, Persib repeat champion nggak Persib? Persib. Musim depan. Ya bagi gue berat ya. Apalagi kan mereka banyak kehilangan pemain intinya nih yang di musim terakhir. Lalu banyak pemain baru, pemain muda lah ya. Mereka masih baru masuk tahap regenerasi. Ya kita ambil contoh aja lah kayak misalnya Real Madrid dulu pas ditinggal Ronaldo kan mereka istilahnya regenerasi juga tuh. Dan mereka nggak langsung tampil bagus di UCL kan, di La Liga juga kurang lah. Nah gua rasa gua rasa Persib nasibnya bakal kayak gini juga. Madrid ikut Liga 1 ya. RM, Real Mataram. Real Mataram. Tangerang. Ya jadi gua rasa ya berat lah buat Madrid lagi. Persib buat repeat ya. Ya paling-paling ya peringkat 4 atau 3 lah. Kenapa kayaknya. nggak bisa? City aja bisa. City. Tapi buat Premier League ya. kalau Iya. Premier Tapi City jangan lupa. Dia kan banyak kasusnya. Nah itu behind the scene-nya tuh juga jangan Terlalu jauh dilupakan. ya kalau Iya. Gue juga benci sama Ya gue juga benci. Dengki gue dengki. Terus Ya jadi ya gue bilang tadi, ya paling mereka peringkat 3 atau 4 lah paling bisa lah ya. berarti Apalagi kan ada Dewa nih. Wah Dewa gue rasa favorit juara sih justru. Oke, kalau Tapi enggak lah, gue Gimana? agak gue bantah lah. Artinya gue sangkal aja. Artinya bahwa ini semua mulai dari nol. Justru kalau Dewa tidak mulai dari nol, sudah kebaca permainan Dewa. Ya kan, justru semua tim sekarang menyimpan kekuatan sebagai misteri. Termasuk Persib dengan ini kan tim juga banyak yang apa cuci gudang. Ya kan kayak Bali ini tuh juga cuci gudang loh. Banyak tim cuci gudang. Artinya memang ini waktunya mungkin waktu cuci gudang nih. Artinya kalau semua tim cuci gudang berarti equal kekuatan. Justru yang nggak equal artinya ketika tim itu tidak melakukan cuci gudang. Artinya kayak Dewa. Iya. Kita udah tahu mainnya Dewa lah, Eropa banget. Ya kan? Oh udah bisa dibaca sama pelatihnya. Oh kalau main Dewa, gue butuh pemain-pemain muda yang seperti ini kan bisa. Sekarang dia lagi teka-teki semuanya nih. Semuanya lagi pada membaca-baca aja nih. Tapi ya kalau kita tadi jawaban pertanyaan Fandi begitu monohok, Persib bisa nggak 3 kali juara ya? Ini yang memang Nah, itu dia tuh. memang misterius banget, sangat misteri ya. Artinya bahwa tapi ya peluang itu pasti ada. Peluang itu pasti ada kan? Ya semua peluang ada lah. Pasti gitu aja kalau gue sih pasti ngomongnya gitu aja fans. soalnya kan sebagai fans tentunya teman-teman Boboto mungkin ya ingin menciptakan sejarah lagi. Iya. Iya sebagai 3 kali berturut-turut gitu kan ya biar kalau gua jadi Boboto misalnya, woi gua makin jumat gua jalan keluar gini gua dangan. Ya masa City bisa kita nggak bisa ya nggak? Iya. Gak relate, sorry bro. Ini kayak Persija nih orang ini. Nggak, artinya gini loh. Artinya gini loh. Gak usah diingat, di dunia ini, udah kenal semua. di dunia ini klub yang bisa juara berturut-turut sampai 3 kali kan bukan udah banyak kan sebenarnya kan. Kayak Munchen berturut-turut banyak banget ya kan, Madrid pernah berturut-turut. PSG. Ya kan, PSG, ya kan, terus Lyon City, ya baru bisa. degradasi tuh. Iya, Liong. Ya mungkin Iya. sekarang di waktunya Siapa Indonesia ada yang 3 kali kita juga nggak tahu kan. Kan Iya. Indonesia bisa aja semuanya kan memungkinkan sekarang nih. Yang jelas kan tadi saya bilang gimana manajemen dan persiapan tim ya sekarang mengatur strategi yang pas aja nih. Ya, pokoknya kalau Persib tetap masih salah satu yang favorit lah ya. Oh, menang Meskipun
pemain asingnya dirombak, tapi kan beberapa pemain kunci lokalnya kan masih ada yang bertahan gitu. Dan kedatangan pemain asing yang baru yang secara kualitas juga nggak kalah jauh sama yang sebelum-sebelumnya, itu juga akan semakin memperkuat mereka juga, karena secara mental mereka lebih lapar karena kan pastinya ingin merasakan gelar juara seperti apa kan. Jadi still one of the ones lah. Oke. Iya. Sebenarnya ungkapan Gian tuh gini, yang bener tuh sebenarnya Persib itu bisa juara lagi, tapi hati kecil saya nggak mau gitu sebenarnya. Karena dia apa? Gimana kalau jagoan lo Gi musim depan? Jagoan saya kan Apalagi stadionnya udah fix nih ya. Iya. Jagoan lo gimana Gi? Udah, gua diwakilkan lu aja. jagoan saya kan main di Piala Dunia ntar. Enggak. Ya, sombong. Ya. Gimana Gi kalau si orangnya itu? Orangnya Orangnya mau merah. Borneo. Bukan. Orangnya mau merah tuh gua udah bilang kan Nah, musim depan. Aroma ya, samba. Aroma samba ya. Ya sebenarnya back to the core again. Dulu pernah menjadi juara di bawah tarian khas samba. Ya. Sekarang mungkin diharapkan bisa menjadi juara lagi dengan gaya khas samba. Tahun Temba. 2001 Teko ya? Samba. 2001 ya? 2001 ya? 2001. Hah? 2018 juga kan? 18. Luciano Leandro. 2001. Oh iya ya. Ini Luciano Leandro juga kan? Iya, cuma kan waktu itu pelatihnya si siapa ya waktu itu? Waktu itu kan waktu itu si Usman Hadi ya, Hadi. Iya. Itu ada keturunan Brazil waktu itu. Apanya kalau nggak salah ya? Ini deh, dari Rio de Janeiro. Bukan. Sepupunya- Fortaleza. Sepupunya Dida. Lanjut. Ya apa namanya? Beberapa pemain yang lagi dirumorkan juga pemain-pemain asing dari Brazil ya, yang kita lihat ya. Dan ada beberapa pemain lokal yang kemarin sudah diresmikan juga kan, kayak Ya. Excel Runtuaku, striker lokal, dan juga ada beberapa pemain yang mungkin akan datang nanti. Hanif perpanjang kontrak 2 tahun. Hansamu juga kemungkinan bertahan juga. Sirido. Abu-abu ya, lanjut dulu. Tapi, Oh, iya. tapi kuncinya tetap di beliau ya. Iya, Kalau betul. Persija masih ingin solid backline-nya Iya, selama benar. beberapa tahun ke depan ya, Rido harus stay karena saat ini kita harus akui dia yang paling konsisten lah. Salah satu yang iya. paling konsisten di Macan Kemayoran. Jadi menurut Gian gini aja lah. Tim yang banyak supporternya nih bakal juara nih. Yang kemungkinan bisa juara ya nggak? Yang kemungkinan yang udah banyak, yang udah mengakar ya supporternya ya. Makanya kalau aku sih Artinya tim-tim perserikatan Gian. Iya, Dia nggak tim perserikatan. tapi aku ini sih, aku merasa kayak mau supporternya banyak atau enggak, tapi kalau kualitas permainannya masih belum sesuai standar ya, agak susah juga tuh juara gitu loh menurutku. Ya Dewa juga salah satu yang favorit kan. Secara supporter mungkin emang nggak banyak, Nggak tapi banyak. secara standar permainan ini benar-benar udah ngasih warna baru kan di sepak bola Indonesia gitu loh. Dan mungkin udah saatnya nih tahun ini Dewa juga bisa juara, tapi kan nggak akan mudah karena masih ada Persib Bandung dengan beberapa penggawa barunya yang masih lapar akan gelar juara, masih ada Borneo FC yang masih penasaran Ya. gimana rasanya juara Persija juga. Bali. Persija Bali Bali. juga. Bali yang gila bener tuh Bali ya. Ngambil kuartet Belanda semuanya tuh. iya. Itu udah gila semua tuh di levelnya di atasnya Alex Pastor semua tuh. Iya. Yang di Bali itu semuanya tuh. Ya, dan jangan lupakan juga kan. Pelatihnya PSM juga. Iya, pelatih PSM Belanda juga. Belanda juga tuh. Malah Makanya itu, saya pakai Belanda hari ini. malah itu secara CV bagus banget loh tuh pelatihnya PSM. Iya. Makanya ini rame nih, enak nih. Makanya Jadi ada warna samba, ada warna Eropa, ada warna Euro Latinnya. Enak nih, enak nonton. Makanya gue dari tadi gue bahas kok dia kalian teman-teman ini nggak ada yang bahas Bali sama sekali gitu kan, sangat disayangkan menurut gue gitu kan. Bali Bali top, lagi-lagi top. ya nggak ada yang bahas tadi kan, baru baru Saya ngomong tadi Bali. di Bali awal juga tadi harus kuda diperhitungkan loh. hitam tadi Bali harus top gitu kan. Dan sama ini nih, gue juga penasaran sama pemain Rafinya kan jago banget tuh Liga 2 kemarin ya. Nah, sekarang di Liga PSM Makassar lagi. Ya, PSM Jogja. pengen mudik nih. jadi PSM gue. Ya semoga kalau buat Rafinya sendiri ya, kita tahu lah. Kayak contohnya musim lalu ada Alexandro ya, pemainnya PSBS tuh, yang dari Liga 2 transfer jago tapi ya. ke Liga 1 ya dia tidak bisa mereplik apa ya, Tiga superior di Liga tidak 2. sesuperior di Liga 2 lah. Dan Rafinya nih menurut gua harus ngasih pembuktian juga Iya, karena dia udah cukup lama di Liga 2 ya kan. Dia bukan main di PSM doang, beberapa klub di Liga 2 lainnya pernah dibela. Tapi baru musim lalu kan dia benar-benar gacor banget ya. Dan dia ini tantangan nih. Apakah Rafinya bisa bicara banyak di Liga 1 sekaligus juga membuktikan bahwa ya gue layak main di Liga 1 karena musim ini aja sebenarnya banyak kan di Liga 1 yang katanya mau ngincar dia ya. Iya, enggak ya? Hah?
Dia belum ada rumor tuh dia. Oh banyak banget malah waktu itu tim-tim mana tuh yang gue baca ya? Rapinya stay di Barca sih. Tuh lihat ya. Bali itu ada Johnny Jensen, Ronnie Pandar, Jeffrey Talan itu semuanya UEFA Pro tuh, sama Indonesia, timnas Indonesia. Harus, setahu aku emang kalau pelatih apa namanya kalau mau ngelatih di luar negeri kan harus minimal pro kan, dan itu yang dari UEFA sih rata-rata memang pro semua. Wow. Top juga ya. Oke, kalau misalkan dari tim ini lokal hero-nya Bang Fahri nih. Persita Tangerang. Gimana kabar tim kita, Bang? Halo, ya Persita lu. Enggak, gue beli jas sebenarnya. Ada di Gego, gue rela nyebrang buat ke Padahal GBK. dekat ya. Padahal dekat dari rumah. Kami berkawan baik kok sama teman-teman yang Persita. Gimana Bang, Persita Bang? Kalau Persita sendiri sih mungkin kan karena musim lalu dia terseok-seok ya di Liga 1 2023-2024, hampir aja terdegradasi kan. Akhirnya pergantian pelatih, sebenarnya sih menurut gua kurang tepat ya pergantian pelatih di cuma musim-musim ya. Dan akhirnya sih kemarin sih Ahmed Zaki, siapa sih? Ahmad Zaki. Ya. Mantan Bupati Tangerang kan dia sebenarnya presidennya Persita juga tuh. Kan jadi mana? Sekarang pelatihnya si Levun ini P-nya. Oh iya Carlos. Persita. Oh iya, Carlos P-nya, Levun iya. desa kan ke Borneo. Bekas Persija. Tapi menurut gue sih juga nggak kaget juga sih karena di pertandingan terakhir tuh Persita lawan Persib ada dia nonton gitu. Emang udah kode banget. Udah kode banget, ngapain juga ya. Udah wartawan juga udah nanya ke Selakundes masih kayaknya musim depan kemana nih. Dia juga udah tawa aja dia. Kayaknya di Borneo ya. Dia bilang enggak, kita masih di Persita kok dia bilang gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, sekarang udah apa namanya? Udah diumumin Carlos Pena dan si Ahmad Zaki bilang sih untuk musim depan untuk targetnya 3 besar. Wow, langsung ya. Itu Langsung 3 besar target capeknya. targetnya. Wow. Target musim ini hanya ya papan tengah lah, bertahan di Liga 1 udah ini nggak sih. Dan musim depan Persita ditargetkan bakalan 3 besar. Tapi Amin. jujur itu cukup berani ya, karena Berani kan banget. Iya. baru masuk gitu. baru. Karena kata kita lihat juga pemain asingnya juga kurang banget kan. Ya, si ada Majok nggak main Ada kemarin Majok tuh. Ya. Tapi ada yang bertahan kan kayak Tamerlan Kuzubayev kan. Yang orang Kirgistan Sama itu ya. Husseinov, Iya, Igor juga. Igor juga bertahan katanya. Yang hampir kata lu mau di pindah kemana tuh Igor? Borneo kan. Itu gue baca. Oh iya. Ya, gue baca itu gue Iya. baca di Twitter. Best goalkeeper musim ini kan? Iya. Kiper Persita tuh. Igor. Emang Iya, OP aja itu Oke, kiper Yang salah asli. kok kemarin dapat door press ya ke sarung tangannya. Woi. Kalau ke bawah tadi ya sarung tangannya Igor nih yang Harusnya. Udah mulai flexing. Udah mulai validasi ya Bang. Bang kalau Kinomen ajak gua Bang. Tiket ya, gratis ya. Minta Enggak, juga. gua minta lu. Orang gua mau minta lu malah. Enggak maksud lu masuk tiket dari gua. Ah, siap, itu gua seneng Banget, banget. 2 orang. Ada orang. Kenapa? Ikut-ikutan. Haji mumpung. Nggak tau malu ya. Oke, Bib. Lu masih ngomongnya apa? Mau jawab Ngomong dulu? ya, ngomong ya. Oh, ngomong aja. Kita udah bahas atas juara. Manis-manisnya mulu nih. Iya. Jurang degradasi gimana, Bib? Menurut Jangan degradasi. Hmm. Nggak, menurut gua kayaknya Semen Padang terancam lagi ya. Iya sih kayaknya. Karena musim lalu sih gue lihat ya mereka juga nggak bagus-bagus amat lah. Terancam teriak. Iya, Iya. maksud gua sepanjang musim kan mereka juga nggak impresif kan. Gue ingat gue tuh di putaran pertama mereka banyak kalahnya tuh. Terus di putaran kedua barulah dikasih motivasi kan, dengan bonus lah, bonus baru mereka bisa ngangkat. Iya. Tapi kalau misalnya begitu terus kan gua rasa kayaknya berat ya. Masa setiap ini kasih bonus ya, lama-lama kalau puncus juga kayaknya tuh. Mending budget transfer di awal musim ya. Iya, jadi kayaknya Semen Padang sih paling terancam nih. Lalu yang kedua mungkin tim-tim yang baru promosi kali ya, gua rasa. Siapa nih? Hijab ya. Ya gue sih lihat kayaknya Persijap bisa lah. Persijap Bisa jadi salah satunya nih. Semen Padang, Persijap, terus? Satu lagi, PSBS Biak. Wow, kenapa tuh Bib kalau Biak Bib? Lu kenapa PSBS. langsung terlintas sama Biak Bib? Enggak, gue ingat soalnya PSBS Biak kan ditinggal investornya kan ke Persipura. Pawon. Lalu banyak pemainnya juga rumornya Iya. bakal diangkut juga tuh ke Persipura. Mm-mm. Nah, apalagi musim kemarin sih memang PSBS Biak pemain lah di papan tengah kan sebagai Ya. tim promosi, tapi itu kan hasil dari, ya bisa bilang tanda kutip hasil dari hasil kerja keras investor yang lama. Sekarang dengan investor yang baru nanti Semua pindah. ya semua Sama pindah. utamain pindah ke Jakarta. Siapa?
Oh iya. Sudah Juga pindah, kan? nggak main di Papua. Oh gitu. Oh pindah. Jadi, Nah apalagi nggak di home base lagi kan? Jadi namanya PSBS Bandung Selatan. Bandung Selatan. Bandung Siliwangi. Nggak ganti Ciamis kali. Jadi 3 tim itu sih maksud gua PSBS Yang terancam. terancam terus kayaknya Persipura yang naik nih. Gantian. Kalau dari Pak Ferry sendiri jurang degradasi gimana nih Pak? Kalau bahas juara degradasi ya males banget. Degradasi Pak. Justru lebih berat bahas degradasi ya. Iya. Nah, berat itu soalnya Berat. sensitif soalnya. Gua nggak mau tim gua disebutin bakal lanjut degradasi. Tapi yang udah kalau timnya dibahas degradasi, Malah gengsi, malah jadi selamat Oh Bang. iya, Jadi semangat kita ya. kayak Oh iya. semangat. Termotivasi jadinya. Termotivasi gimana? Diteleponin video gini nih. Tim lu dibahas nih bakal degradasi, main yang Iya, bener bener nggak lu? jadinya. Nah, gimana Gue kalau semen Pak Padang Ferry? oke. Semen Padang oke lah. Jadi semuanya harus ditata dari awal. Jadi tidak begitu akhir baru diiniin ya. Baru semangat sih. Kasih motivasi, janganlah. Kasih Artinya, uang. Iya kan, kasih motivasi lah, bonus segala macam kan itu ya Semen Padang. Terus Bayangkara, Bayangkara Pak, iya sama Biak, Sumatera habis dong. sama Kalau Biak. Bayangkara. Ntar naik pas MS. Iya. Wow. Persiraja bisa juga tuh. Persiraja. Nggak ada yang Sama mungkin Biak. ya. Hampir-hampir Sama kemarin. Biak. Kemarin hampir ya. Iya, Berarti bernaik. Pak Ferry, Biak, Padang. Ya Biak karena itu aja yang saya sayangkan karena dia harus kenapa keluar dari tanah Papua itu Dari kan. home base. Itu tanah Papua kan tanah yang Keramat sakral, lah ya. keramat yang udah menciptakan 4 kali juara buat Persipura. Yang lah mesti keluar dari situ. Kenapa sih? Kan tim yang menurut saya tim yang Ramadan agak harus ditanyakan apalagi pindah home base lagi karena Oh berarti, Nah, nah kalau iya. Bang Fari apa? Tim yang agak yang perlu kita kasih motivasi lebih lah. Semen Padang sih pasti lah ya. Wah pasti. Padang Wah juga ya. mutlak banget tuh. Katanya pasti. Gila. Aku domain si Bang Andre lah. Gue lihat sih ya Semen Padang lah ya. Terus, gue jadi ngikutin semua ya. Pas BSB, katanya kalau masih di Papua kan tanahnya sakral ini pindah ke Bandung, ini masih aman lah ya. Siapa lagi ya? Tim Persijap sih kayaknya gue. Kalau gue rasa sih Persijap ya, karena belum ada gebrakan apa-apa nih dari Persijap ya. Terus lanjut Bayangkara sih kuat lah ya. Apalagi ya? Siapa lagi sih timnya kita? Arema lah. Arema. Arema. Kenapa tersebut Arema? Kalau gue tuh 2 musim terakhir ini di awal-awal sih terseok ya. Nah, gue juga nggak tahu nih nanti nextnya dia bakal masih main di Kanjuruhan atau enggak karena kan sempat ada rumor dia nggak bakal main di Kanjuruhan lagi tuh. Kayak karena imbas kejadian. Iya, imbas kejadian itu karena dia nggak dianggap tidak menghormati Aremanya sendiri. Ya kan bukan Arema asli ya. Katanya. Katanya. Tapi apa sini gue? Ya, bercanda ya, bercanda ya. Iya. Enggak tapi ini serius. Lanjut Bang. Yaudah gitulah, yang bertiga itulah. Arema. Arema, Persijap sama Semen Padang. Semen Padang. Kalau lu apa yang lu harapkan di Liga 1 musim depan Gi? Lo Gian belum ngomong tadi yang soal federasi. Kalau Gian pertanyaannya khusus aja. Lo aku mau tahu dari Gian malah ya. Apa sama Semen Padang juga. Jadi kan Semen Padang 4. Berarti memang udah Jujur paling Udah pasti lu jawabannya normatif sama kan? Iya, jujur kalau gue jujur malah belum meraba-raba nih Nah. karena jujur gue harus melihat dulu 5 pertandingan awal seperti apa. Oh itu masih bisa Gian. Ini kan yang beratnya gue bilang yang beratnya karena ini belum main kan Gian. Ini berat nih. Ini iya. tantangan kita Gian. Ditanya sama si ini nih. Host kita. Ya itu tapi jujur ya kalau gue sebenarnya susah menjawab juga karena menurut gue ya tadi kan gue masih balik pertama Indonesia itu Liga Indonesia khususnya sangat tidak terprediksi. Benar. Very unpredictable, semuanya bisa bersaing. Jadi 6 laga, 5 laga sebenarnya sih 8 laga pertama tuh udah bakal kelihatan nih arahnya bakal kayak gimana. Jadi ya gue jujur harus melihat dulu seperti apa gitu loh. Tapi kalau buat yang favorit apa ya mungkin kemungkinan besar ya yang akan bersaing di papan bawah ya mungkin Semen Padang. Kembali bersaing di papan bawah. Apakah degradasi? We don't know. Tapi bisa jadi bersaingnya di papan bawah. Entah itu terdegradasi ataupun lolos dari degradasi. Tapi sisanya kita lihat dulu. Belum tahu ya. Belum tahu. Nah, terakhir itu apa yang lu harapkan dari Liga 1 musim depan? Gue Ben, ya, semoga mempertampilkan sepak bola yang berkualitas ya. Ya, amin. Dengan banyaknya pelatih dari Luar. Eropa ya, Iya, kayak benar. pelatih PSIN, pelatih Bali, dan juga
Dewa United, everyone lah yang dari Eropa Persib. itu, ya Persib. Semoga bisa menaikkan kualitas dan standar sepak bola kita, permainan kita. Mungkin kalau gue berharapnya budaya sepak bola kita, karakter kita tidak usah hilang, nggak apa-apa. Karena menurut gue itu yang Karakter ya. itu yang menunjukkan bahwa Ya. kita punya karakter gitu loh, untuk filosofi sepak bola kita seperti apa. Tapi setidaknya ada implementasi sedikit lah dari Eropa ke Indonesia gitu. Oh. Iya. Seperti itu. Kita aminkan Amin, amin. apapun yang diarahkan Gian Ya, dan saksikan terus channel Koprol Bola program Koprol Bola di Bicara Bola Nasional. Maaf baru ini ya, baru episode Perdana, pertama, jadi perdana. masih agak Kaku. kaku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita terus semangat untuk membahas sepak bola nasional. Episode besok kita akan bedah transfer musim ini. See you dan sampai jumpa. Bye. Ciao.